إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وصاله إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillah salihin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Warzuqna ya Rabbana al-ikhlas fi kulli qawlin wa amalin na'maluhu wa taqabbal minna birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Wa ba'du ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Kemarin bersama-sama kita merenungkan beberapa ayat dari surah Al-Hadid dimulai dari ayat 16 hingga ayat 20. Sebelum kita lanjutkan kembali, kita persilahkan kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan dengan kajian yang lalu. Tafadhal, kita persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal ya akhi. Dalam surat Al-Hadid itu yang dijelaskan itu ada firman Allah alam ya'ni lilladzina. Itu kalau kita baca dari beberapa literatur bahwa biasanya bahasa lam kalau masuk dalam fiil mudhari kemudian ada hamzah istifham itu bisa istifhamnya taubihi atau inkari atau juga bermakna takriri gitu ya. Kemudian di sini bisa tahawalat al-makna ila al-madhi. Jadi apakah bisa diartikan alam ya'ni ini artinya maknanya menjadi makna al-madhi yang dalam usul bahasa Arab ada istifham masuk dalam fi'il mudhari itu bisa maknanya pada al-madhi dan juga istifhamnya ini istifham taubih. Kemudian kalau ini masuk dalam ayat-ayat madani ya, sementara dari awal pembahasannya adalah pembahasan tentang masalah penciptaan langit. Ini merupakan tanda-tanda ayat-ayat maksiyah. Ini cara membedakannya supaya tidak salah dalam memahaminya. Itu bagaimana, Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis shalihin.
Uslub istifham sebagaimana kita tahu berbagai macam maknanya tergantung penempatannya. Bisa takriri, bisa taubihi, bisa ingkari. Bisa juga di samping ada makna takrir juga makna tadhkir bin ni'am. Seperti hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajukan pertanyaan dengan harfu istifham hal, mengingatkan manusia bahwa sebelum dia menjadi manusia sempurna, berakal, berfikir, memiliki kedudukan dan berharta, bukankah sebelum ini semua dahulu dia bukan merupakan sesuatu yang berarti. Bahkan wujudnya pun belum ada. Masa dia melupakan Allah yang telah mengadakan dirinya dari ketiadaan, menciptakan dirinya sebagai khalifah, menganugerahkan dia akal, ilmu pengetahuan, rezeki yang dinikmatinya dan dinikmati oleh keluarganya. Di sini kita lihat, di samping menunjukkan makna takrir yang mengajak mereka untuk mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala, juga menunjukkan arti tadzkir dan juga secara tidak langsung menunjukkan arti taubih terhadap sikap mereka yang angkuh, yang sombong, yang bangga, padahal dahulu lam yakun syai'an madhkura. Dia bukan merupakan sesuatu yang memiliki arti. Pada saat dia masih merupakan sperma atau telur atau cairan yang keluar dari saluran kotoran yang dinamakan cairan yang hina mimma immahin. Begitu juga sebelum keberadaannya. Siapa kira-kira yang menganugerahkan kemuliaan, memberikan dia nilai dalam hidup ini, menganugerahkan dia rezeki, kemudian Allah Subhanahu wa taala tundukkan apa yang di bumi bagi dirinya. Ini merupakan nikmat-nikmat yang tak terhingga. Adapun uslub istifham dalam suratul Hadid tadi, alam yakni, ay alam yahin lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ini merupakan tadhkirun minallahi tabaraka wa ta'ala li ibadihil mu'minin, sebagai peringatan bagi mereka, mengingatkan akan kelalaian mereka yang masih belum mengkhusyukkan hati mereka dalam mengingat Allah, dalam merenungkan ayat-ayat Allah, di mana keimanan mereka masih bercampur dengan kelalaian. Nah, ayat ini mengingatkan mereka, apakah belum tiba saatnya setelah kalian mendengarkan ayat-ayat Allah, peringatannya, juga Allah menerangkan kepada mereka keadaan orang yang beriman yang begitu indah, apakah mereka tidak rindu untuk berkumpul bersama mereka? Lalu mengingatkan akan nasib orang-orang munafik dan kafir yang begitu mengenaskan, mengerikan. Jadi alam ya'ni lilladzina amanu merupakan teguran bagi mereka dan bagi kita semuanya, agar kita tidak meniti langkah-langkah orang-orang yang dilalaikan oleh hawa nafsu mereka, kecintaan mereka kepada dunia, dari tujuan hidup mereka yang sebenarnya, yang mengakibatkan akhirnya hati mereka mengeras, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang fasik. Padahal telah sampai kebenaran kepada mereka. Ini yang terjadi pada para ahli kitab sebelum kita. Dan ternyata apa yang terjadi pada para ahli kitab terjadi pada kita. Sebagaimana Rasul mengatakan, la tattabi'unna sanana man qablakum. Kalian akan mengikuti langkah-langkah orang sebelum kalian. Seandainya mereka masuk ke dalam sumur, kalian pun akan masuk ke dalamnya. Kebanggaan ahli kitab, kesombongan mereka, mereka beranggapan mereka yang memonopoli rahmat Allah, sedangkan orang lain mereka tidak akan menerima rahmat Allah kecuali melalui mereka. Ini yang diingatkan Allah pada ayat terakhir dari surah Al-Hadid. Adapun yang antum tadi katakan,
Kenapa dalam suratul Hadid yang merupakan ayat Madaniyah, surah Madaniyah, seperti kita rasakan pada firman Allah, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina amanu minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna. Kalau kita lihat surah ini bukan hanya min awail manazala minal fil Madinah, bukan hanya merupakan surah-surah yang pertama turun di Madinah, tapi kelihatannya termasuk min awakhir manazala fil Madinah. Surah-surah yang akhir yang diturunkan di Madinah karena berbicara mengenai Fathu Mekah dan ini menunjukkan bahwa ayat ini turun setelah Fathu Mekah. Nah kita bertanya kenapa kok dalam surah Madaniyah ini dikombinasikan dengan ayat-ayat yang biasanya diturunkan di Mekah yang menanamkan dasar-dasar keimanan untuk menjadi fondasi hidup mereka. Ini tidak mengherankan karena kita tahu bahwa perintah yang datang berikutnya merupakan perintah yang berat bagi kebanyakan orang. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Falladzina amanu kum wa anfaqu lakum ajrun kabir. Wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Walladzi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa innallaha bikum laraufur rahim. Setelah itu wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirathus samawati wal ardh. Jadi sebelum Allah mengajak mereka untuk berinfak. Infak ini bukan satu hal yang sepele. Banyak orang rajin sholat, jidat mereka hitam. Mereka juga berpuasa, mereka juga bangun di waktu malam. Buat mereka ini tidak berat. Tapi kalau disuruh menginfakkan harta mereka, mulai kelihatan wajah mereka berubah. Begitu juga apabila mereka diajak untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak mereka, mengingatkan mereka untuk berinfak, berjuang di jalan Allah, Allah lunakkan hati mereka dengan ayat-ayat yang begitu indah pada awal suratul Hadid. Mengingatkan mereka akan kebesaran Allah, karunia-Nya, keagungannya. Dan secara tidak langsung juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu bersama mereka. Mereka tidak perlu khawatir dalam menghadapi hidup ini, asal mereka merasakan diri mereka bersama Allah. Karena Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Jadi kalau kita renungkan, seringkali dalam ayat-ayat Madaniyah, bahkan dalam surah-surah yang panjang, Allah Subhanahu wa ta'ala pada surah-surah Madaniyah dikombinasikan dengan ayat-ayat yang biasa turun di kota suci Mekah sebagai pelunak hati mereka untuk meneguhkan iman mereka, menambahkan keyakinan mereka. Nah ini perbedaannya, apa-apa yang diuraikan dalam buku fikih dan apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Dalam buku-buku fikih kalau kita belajar katakan hukum pidana, hukum perdata, atau jual beli, kita nggak merasakan adanya sentuhan yang mengingatkan kita kepada Allah. Kita lebih banyak terhubung kepada penulis buku tersebut atau kepada imam mazhab daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering mendengar qala Syafi'i, qala Ahmad, qala Nu'man, qala Malik, bahkan di antara madhab Syafi'i. Qala fulannya dari madhab Syafi'i, atau qala fi al-zahir, wa qala fil adhar, qala fil qadim, wa qala fil jadid. Kita lebih banyak terkait dengan Imam Syafi'i. Tapi kita nggak merasakan sentuhan dari Allah, baik itu janjinya, begitu juga bimbingan-bimbingan yang begitu lembut, mendahului perintah-perintahnya yang berat ataupun larangan-larangannya.
Jadi beda sekali apa yang kita pelajari dari buku-buku fikih ya, yang terpisah dari Allah dengan hukum-hukum, aturan-aturan yang diterangkan oleh Al-Quran yang lebih dulu diiringi dengan ayat-ayat yang melunakkan hati, yang menyampaikan kabar gembira, yang juga menjanjikan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pentingnya betul-betul kita kembali kepada Al-Quran. Di samping kita mempelajari buku-buku fikih, tapi perhatian kita kepada Al-Quran lebih besar dan lebih banyak untuk membuat kita merasakan betul-betul sentuhan Allah. Kita merasakan kedekatan hati kita dengan Allah. Di mana apa yang kita pelajari langsung datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita mendengarkan qala Syafi'i fil qadim wa qala Syafi'i fil jadid, bahkan kita di pesantren-pesantren lebih terikat kepada buku-buku ya, yang diajarkan kepada kita seperti Fathul Mu'in, atau katakan Fathul Qarib, atau Al-Baijuri, atau Al-Minhaj. Ya. Kita lebih banyak berhubungan dengan para mu'alif, para musannif, daripada kita merasakan hubungan kita dengan Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi yang lain? Mungkin tambahan itu yang Betul. tadi. Jadi apa yang disebutkan Ustaz Badri tadi, yaitu bimakna madhi, ya benar, ada kandungan juga di sini makna madhi. Ini alam ya'ni lilladzina amanu, maknanya juga artinya mengandung arti qad ana lilladzina amanu. Qad ana waktu khusyu'il ladzina amanu. Lidzikrillah wa litamassuk bi kitabillah walakin madza tantadhirun. Jadi iya memang sudah waktunya kalian itu untuk khusyuk kepada untuk mengingat Allah dan untuk berpegang kepada kitab Allah. Mau tunggu apa lagi gitu. Jadi ada pertanyaan, dan juga ini menunjukkan fi'il madhinya, yaitu maksudnya memang qad ana waktu. Qad hana waktuhu. Lil khusyuk. Tapi mau tunggu apa lagi? Kapan lagi mau kalian mau melakukan itu? Kapan mau khusyuknya seperti itu? Mungkin itu makna yang tadi diingat. Jadi memang setelah peringatan yang Allah berikan ayat demi ayat, apalagi yang kalian tunggu? Sudah tiba saatnya bagi kalian ayyuhal mu'minun untuk berpaling dari segala yang membuat kita lupa. Baik itu kecintaan pada dunia, kepada harta, dilupakan oleh anak-anak, oleh kesibukan yang kita anggap lebih penting daripada mempersiapkan bekal kita menghadap ke hadapan Allah. Ada lagi yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit yang agak sedikit bingung ini kan, kalau alam ya'ni lilladzina amanu, biasanya orang yang beriman itu amanu mukmin itu biasanya khusyuk. Tapi ini di sini alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah yang dimaksud amanu di sini bukannya mukmin, tapi mungkin orang yang baru masuk Islam atau bagaimana? Itu yang pertama, Ustaz. Tapi kalau kita kaitkan juga dengan alladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun wasyuhada. Kenapa ini orang yang mukmin ini cuma diberi klasifikasi orang yang siddiq, orang yang siddiqun wasyuhada? Padahal kalau di ayat yang lain kan mayyuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'alladzina an'amallahu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Tapi di sini walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun wasyuhada. Kenapa klasifikasinya cuma dua itu? Tadi amanu, kenapa dia alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah orang mukmin itu orang yang khusyuk? Baik. Itu yang kedua. Tapi di sini ada satu lagi, Ustaz. Di sini dijelaskan tadi innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqrabullaha. Biasanya kan kalau isim inna itu kan masuknya ke isim.
innal musaddiqina wal musaddiqat. Tapi di sini atapnya wa aqrabullaha. Gimana bisa isim buat innal musaddiqina masuk ke isim fi'il buat fi'il wa aqrabullah. Itu aja. Terima kasih. Baik. Kita tahu bahwasannya iman itu ala maratib. Iman itu bertingkat-tingkat. Orang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi masih bercampur kelalaian. Terus meningkat. Pertama merupakan percik cahaya di hatinya. Kemudian dengan melaksanakan pesan-pesan keimanan, mengerjakan amal soleh, ya, mendekatkan diri kepada Allah, cahaya tersebut mulai berkembang, menyelimuti hatinya. Sampai pada puncaknya cahaya tersebut menerangi seluruh sanubarinya. Di mana gerak-geriknya, ucapannya, tingkah lakunya betul-betul diilhami oleh imannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak bercampur lagi dengan dorongan-dorongan untuk melakukan pelanggaran. Bahkan jangankan melakukan pelanggaran, apabila dia terlambat dalam melaksanakan perbuatan-perbuatan baik dan mulia, mereka bersedih. Bahkan sebagian mereka dalam perjuangan di saat kembali dalam keadaan selamat mereka berduka, bersedih. Karena Allah Subhanahu wa taala belum menerima mereka. Jadi keimanan bagikan percik cahaya yang masuk ke dalam hati dimulai dari al-i'tiraf wal iqrar biwahdaniyatillahi tabaraka wa ta'ala yang diiringi dengan bukti-bukti dan dalil yang dipelajari. Tapi kalau hanya sampai di sana tidak dilanjutkan, maka pengaruhnya amat sedikit sekali. Oleh karena itu Imam Ali mengatakan awwaluddin ma'rifatuh. Kemudian dari ma'rifah di sini wa kamalu ma'rifatihi at-tasdiqu bih. Jadi antara ma'rifah pengetahuannya diiringi dengan pembuktian. Nah, seiring dengan pembuktian apa-apa yang diimani dalam kehidupannya, mulai imannya berkembang menjadi cahaya yang menerangi kalbunya. Menerangi seluruh betul-betul sel-sel tubuhnya. Hingga semuanya mengarah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, Ya ayyuhalladzina amanu. Aminu billahi wa rasulihi. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan berimanlah kepada Alkitab yang Allah turunkan secara bertahap kepada Rasul-Nya. Dan kitab yang Allah turunkan sebelum kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya. Di sini yang disuruh orang-orang yang beriman. Mengajak mereka untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, artinya beralih dari sekedar keimanan ya, yang masuk ke dalam hatinya, yang meyakini kebenaran, meningkat menuju pembuktian. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang yang mengikuti petunjuk Allah, Allah tambahkan lagi petunjuknya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan menuangkan ketakwaan dalam hati mereka. Oleh karena itu orang-orang munafik dicela, ya, ditegur Allah dengan keras karena mereka sudah melihat kebenaran. Tapi mereka tutupi kebenaran tersebut dengan keingkaran, mereka sembunyikan di hati mereka karena kebenaran tidak sejalan dengan hawa nafsu mereka walaupun mereka tampakkan keimanan di luar. Perbedaannya dengan orang kafir menampakkan keingkaran di hatinya secara tegas di muka umum. Kalau orang munafik menyembunyikan kekafiran. Oleh karena itu Allah gambarkan bagaimana keadaan mereka. Seperti orang-orang di tengah-tengah suasana gelap gulita. Kemudian juga petir ya, menggelegar. Dalam suasana gelap mereka berdiam, begitu ada cahaya, ya, mereka kembali berjalan. Atau seperti orang yang menyalakan api, mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nar. Falamma adha'a ma haulahum dhahaballahu binurihim wa tarakahum
fi dhulumatin la yubsirun. Orang-orang munafik perumpamaannya seperti orang yang menyalakan api. Yang tadinya suasananya gelap, ya, begitu api dinyalakan, menyinari apa yang berada di sekeliling mereka. Tahu-tahu, ya, api yang tadinya menyala, menerangi mereka, Allah padamkan. Dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Allah padamkan nurnya. Allah nggak bilang padamkan apinya. Nar ini, ya, di samping memberikan cahaya, tapi juga apa? Menimbulkan panas yang membakar. Kalau nur berbeda, dia memberikan cahaya tanpa memberikan rasa panas. Oleh karena itu, yang Allah padamkan bagi orang-orang munafik itu bukan cahayanya. Yang Allah padamkan justru nurnya. Yang Allah padamkan nurnya, tapi apinya yang panas membara itu, yang bergolak dalam jiwa mereka, yang mendorong mereka melakukan keingkaran tidak dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma adha'a ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Mereka dalam kegelapan, tapi dalam kegelapan mereka merasakan panasnya api yang membakar mereka. Kebencian, permusuhan, kedengkian, keingkaran. Padahal tadinya mereka sudah melihat kebenaran. Jadi berkaitan dengan apa yang Ahmadi tadi tanyakan, berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alam ya'ni lilladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Mereka sudah beriman, mereka sudah menerima, ya. Tetapi iman mereka masih bercampur dengan kelalaian, masih bercampur dengan kelalaian. Walaupun mereka telah keluar dari kekafiran, tapi kekhusyuan hati mereka belum sepenuhnya, hingga mereka dalam keimanan mereka masih bercampur dengan kelalaian. Seperti banyak kita jumpai orang-orang yang beriman, yakin akan kebenaran Allah, Rasulnya, ya. Tapi tetap dalam kehidupan sehari-harinya masih penuh dengan kelalaian. Penuh dengan berbagai macam aktivitas kesibukan, bahkan bukan hanya sekedar yang tidak berguna, tapi hal-hal yang dilarang dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka bukan tergolong orang-orang munafik, tapi tergolong dalam golongan orang-orang yang beriman, tapi bercampur dengan kefasikan. Contoh jangan jauh-jauh. Orang beriman tapi gemar mencaci, gemar mengumpat, memberikan julukan yang tidak baik. Padahal tadinya mereka sudah beriman. Allah berfirman, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruknya nama, atribut bagi orang yang telah beriman adalah atribut fasik. Dan seruannya pun kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Nah, mencaci, memaki, ya, merendahkan orang lain, memberikan julukan-julukan yang tidak patut, ini perbuatan-perbuatan fasik, ya, yang bisa merusak keimanan seseorang. Tapi kalau kata al-mu'min, kata al-mu'min di sini dengan sendirinya berbeda dengan kata kerja amanah atau amanu. Kalau al-mu'min menggambarkan di sini al-dzat al-muttasif bil iman. Orang yang betul-betul, ya, menunjukkan kepribadian penuh orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Keterangannya amanu billahi wa rasulihi, tapi ditambahkan tsumma lam yartabu. Kemudian diiringi dengan wajahadu bi amwarihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Tapi kalau kata amanah atau amanu menunjukkan orang yang sudah beriman tapi masih dalam perjalanan menjadi seorang mukmin. Ada yang sudah mencapai kedudukan orang yang beriman, yang sepenuhnya menjadi mukmin, ada yang masih dalam awal perjalanan, ada yang masih dalam pertengahan jalan. Jadi alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, dia sudah berjalan menuju keimanan,
tapi dalam keimanannya masih bercampur dengan kelalaian. Khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'ah. Mereka mencampur di antara amal soleh, tapi bercampur juga dengan amal yang buruk. Kemudian apa yang tadi Ahmad ditanyakan? Allah berfirman, innal musaddiqina wal musaddiqat. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik itu pria maupun wanita. Kemudian wa aqradullaha qardan hasan. Wa aqradullaha qardan hasan. Di sini terjadi iltifat ya, dari jumlah ismiyah menuju kepada jumlah fi'liyah. Sebetulnya asalnya wal muqribin. Innal musaddiqina wal musaddiqat wal muqribina lillahi qardan hasana. Kita tahu bahwasannya jumlah ismiyah di sini yufidu thubut wad dawam. Yufidu thubut wad dawam. Sedangkan iqradullah kan bukan setiap waktu. Memberikan pinjaman untuk Allah Subhanahu wa taala pada saat katakan perjuangan menuntut dirinya ya. Katakan dia sudah bersedekah, sudah mengeluarkan kewajiban dia. Ya. Kemudian datang saat-saat ya, panggilan untuk berkorban. Mengorbankan hartanya untuk mendukung para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti katakan kasus Gaza. Seorang sudah berzakat penuh, tapi ada panggilan untuk mendukung saudara-saudara mereka di Gaza. Mereka tinggal di rumah dalam keadaan aman, tentram, jauh dari mara bahaya. Hati mereka tersentuh untuk mengambil sebagian harta mereka di luar zakat yang telah mereka keluarkan untuk membantu saudara-saudara mereka. Ini uslub Al-Quran indah sekali. Innal musaddiqin wal musaddiqat. Dan kita tahu kata sadaqah ya, dalam Al-Quran itu menunjuk kepada as-sadaqah al-wajibah secara umum. Contohnya khudh min amwalihim sadaqatan. Tidak mengatakan zakatan. Kata zakat banyak digunakan pada periode Mekah karena memang dari ketulusan mereka orang-orang yang beriman di Mekah yang menghadapi cobaan yang berat untuk menginfakkan harta mereka dengan tujuan untuk membersihkan jiwa mereka dari noda-noda masa lampau, juga untuk meningkatkan keimanan mereka. Tapi semenjak umat Islam masuk ke dalamnya berbondong-bondong bercampur antara orang-orang ya tulaqa atau orang yang baru mulai mengenal Islam, Allah gunakan kata sadaqah. Ay khudh min amwalihim sadaqatan sebagai bukti bahwa mereka adalah orang yang beriman. Hingga Allah berfirman fa in aqamus salata wa atauz zakah fa khallu sabilahum. Fa in aqamus salata wa atauz zakah fa ikhwanukum fiddin. Jadi kita lihat bagaimana salat dan zakat itu merupakan bukti bahwa dirinya sebagai orang yang beriman. Oleh karena itu sedekah yang wajib dalam Al-Quran atau katakan infak yang wajib dalam Al-Quran menggunakan kata sedekah, tidak menggunakan kata zakat seperti pada periode Mekah. Karena di Mekah mereka merupakan orang-orang yang kuat iman mereka. Sedangkan di periode Madinah bercampur antara orang yang kuat imannya dengan orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam. Untuk tidak meremehkan zakat, maka Allah gunakan kata sadaqah. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ini tutahhiruhum wa tuzakkihim biha bahagian dari tasyji' dari Allah Ta'ala. Yang tidak kita dapatkan dalam buku fikih. Begitu juga. Wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Dan berselawatlah untuk mereka wahai Rasulullah, doakan mereka. Selawat kamu akan menenteramkan hati mereka. Ini bahagian juga dari rangsangan, dorongan dan kabar gembira yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi innal musaddiqina wal musaddiqat, mengingatkan mereka kepada orang-orang yang bersedekah, pria dan wanita dari harta mereka. Setelah itu wa aqrabullaha qardan hasana, Allah beralih menuju jumlah fi'liyah untuk menjelaskan bahwa dalam memberikan pinjaman ini tidak setiap waktu, tapi pada saat dibutuhkan. Baik itu kita memberikan pinjaman untuk perjuangan di jalan Allah Ta'ala, mereka yang berperang di jalan Allah, atau yang berdakwah di jalan Allah, atau memberikan pinjaman kepada saudaranya yang membutuhkan. Jadi kita lihat beralih dari jumlah ismiyah yang memberikan makna thubut dan dawam
kepada jumlah fi'liyah ya, yang tidak menunjukkan setiap waktu, walaupun dalam uslub fi'il madhi di sini ini merupakan satu perpindahan dari uslub ke uslub yang memberikan makna yang khusus bagi yang merenungkannya. Wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahu. Jadi kalau kita lihat betul-betul uslub Al-Quran ini amat indah sekali. Nah, kalau kita perhatikan juga apa yang tadi antum tanyakan, walladzina amanu billahi wa rasulihi ulaika humus siddiqun. Ini ungkapan yang amat indah sekali. Pada saat Rasul menyampaikan kabar gembira yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, membacakan ayat-ayat Allah di tengah-tengah mereka, orang-orang yang jujur dengan diri mereka pasti akan menyambut kebenaran tersebut. Pasti apa? Akan menyambut kebenaran tersebut. Karena kebenaran yang dibacakan oleh Rasul dari ayat-ayat Allah sebetulnya telah ada apa? Telah ada sebelumnya dalam hati manusia. Tapi hanya orang-orang yang jujur, yang tulus, yang akan menyambut kebenaran tersebut. Adapun orang-orang munafik yang gemar berbohong dan bermuka-muka, atau orang-orang yang mengingkari kebenaran yang telah diketahui, mereka seperti yang Allah katakan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Kenapa? Karena mereka tahu kebenaran, tapi mereka tutupi dengan keingkaran mereka. Orang munafik dengan kebohongan mereka menampakkan keimanan tapi menyembunyikan kekafiran di hati mereka. Jadi Allah tegaskan secara umum orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka as-siddiqun. Artinya orang-orang yang membenarkan kebenaran yang datang dari Allah karena sesuai dengan apa yang di hati mereka. Nah, kita terkenang kepada kisah seorang sahabat Nabi yang datang kepada Nabi. Dia berkata kepada Nabi, bersyahadat di hadapan Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Lalu Nabi bertanya, apa yang menyebabkan kamu beriman? Dia mengatakan, ya Rasulullah, setiap kali saya mendengarkan apa yang kau bacakan yang berisikan perintah-perintah, saya rasakan semua itu benar. Hati saya membenarkan apa yang kamu katakan. Dia merasakan bahwa itu bukan sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang tertanam dalam hati. Dan setiap kamu membacakan ayat-ayat yang melarang kami untuk melakukan satu perbuatan, hatinya saya juga membenarkan apa-apa yang kamu sampaikan merupakan kebenaran. Oleh karena itu saya beriman. Jadi sebetulnya seorang manusia di saat dia bersikap jujur bersama nuraninya, tidak berbohong, pasti dia akan menerima kebenaran yang datang dari Allah. Kalau ada mereka yang ingkar, yang pelatat pelitut, ya, yang menentang dan mendebat, bukan disebabkan karena ayat Allah tidak jelas, tapi disebabkan dia berbohong terhadap dirinya. Ini merupakan hiburan bagi Nabi, hiburan juga bagi orang yang beriman. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi. As-sidqu di sini dengan sendirinya Al-Quran, wa saddaqa bihi, ya, dan dia pun ya, membenarkan dan beriman kepadanya. Jadi walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun wasyuhada'u inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Setiap hari dalam salat kita mohon pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Lalu jelaskan siapa orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim. Yang pertama minas siddiqin wasyuhada wassalihin. Lalu tutup wahasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alim. Secara tidak langsung Allah mengingatkan kita untuk berkawan dengan mereka, para siddiqin,
para syuhada, dan para salihin. Dan kita menjauhi justru orang-orang yang akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka. Jadi perpindahan ini ya, kita lihat isim inna yang seharusnya merupakan isim ternyata masuk ke dalam fi'il sebagai penggantinya. Ini merupakan iltifat, peralihan yang memiliki juga hikmah dan rahasia di dalamnya. Hamzah menambahkan? Iya, menarik. Sebenarnya selain tadi dari masalah artinya pembahasan masalah nahunya seperti itu. Di sana ada iltifat yang menarik. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya wawunya ini sebagai bisa juga dimaknai sebagai bayan, sebagai penjelasan dan juga sebagai perumpamaan. Bagaimana Allah ingin menegaskan mereka yang bersedekah itu maupun yang berinfak itu seolah-olah mereka itu sedang meminjamkan sesuatu kepada yang maha kaya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk menunjukkan bahwasanya apa yang mereka infakkan itu bakal diganti gitu oleh yang maha kaya. Gantinya kan bahkan yudha'af lahum wa lahum ajrun adzim. Jadi di sini mengandung pengertian. Allah juga memberikan perumpamaan di sini. Apa yang mereka infakkan itu sama seperti orang yang meminjamkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau meminjamkan sesuatu kepada orang yang misalnya yang biasa-biasa saja ya dikembalikan ya sesuai yang dipinjamkan. Tapi kalau meminjamkan sesuatu kepada Allah yang maha kaya, Allah janjikan ya Allah akan berikan balasan yang lebih besar. Bahkan terkadang berulang kali selalu Allah kaitkan itu. Jadi bagaimana zakat, infak itu dengan dengan tamtsil bahwasanya kalian ini sedang meminjamkan sesuatu kepada Allah. Ya, bahkan kadang-kadang langsung nggak disebut zakatnya atau infaknya atau sedekahnya, langsung Allah menyebutkan langsung in tuqridullaha qardan hasana. Jika kalian meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Ini maksudnya mengisyaratkan segala infak yang kita keluarkan fi sabilillah, baik itu merupakan zakat kah, sedekah kah, atau berbagai bantuan kita kepada saudara-saudara kita, itu seolah-olah kita sedang memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Iya, Mahdi. Jadi kita lihat madkhul dari inna di sini ya, yang dimulai dengan jumlah ismiyah kemudian beralih menuju jumlah fi'liyah. Sebagaimana kita tahu itu ada mikrofonnya terbuka. Itu tadi itu. Baik. Jadi terkadang dengan periltifat perpindahan ini menunjukkan ya makna yang memang makna yang ditujukan ya bukan perpindahan tanpa memiliki makna. Dan dalam Al-Quran banyak hal-hal seperti ini. Tapi inna juga masuk ya, di samping kepada jumlah ismiyah terkadang masuk ke dalam jumlah fi'liyah. Contohnya innalladzina amanu. Innalladzina amanu. Alladzina di sini isim sebagai tahu. Innalladzina amanu ya wa amilus salihat. Di sini alladzina amanu ya sebagaimana kita tahu isim mausul masuk ke dalam jumlah fi'liyah ya sama dengan sebetulnya innal mu'minin. Innalladzina amanu wa amilus salihat. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Maka jumlah semacam ini sebetulnya sama dengan al-mu'min karena alif lam dalam al-mu'min juga menunjukkan arti mausul. Menunjukkan juga arti mausul walaupun menunjukkan makna ta'rif ya. Di sini menunjukkan juga arti mausul. Tapi memang keunikan dalam ayat yang tadi Ahmad disebutkan itu kalau kita resapi ya, kita dapatkan makna yang amat indah dari ungkapan Al-Quran. Seperti yang Ustaz Hamzah tadi katakan juga,
sebutan al-iqrar di sini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menepati janjinya pasti akan membalas, bahkan bukan hanya sekedar balasan yang setimpal, tapi Allah akan balas berlipat-lipat ganda bahkan hingga sampai 700 kali lipat. Artinya menjelaskan kepastian balasan yang datang dari Allah. Tapi yang lebih indah di sini, Allah menggunakan kata memberikan pinjaman kepada Allah. Pinjaman kepada Allah. Padahal Allah yang memberikan kita segala-galanya. Di sini menunjukkan bagaimana kemuliaan manusia, juga kemuliaan hak miliknya yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, melarang kita untuk mengganggu hak milik orang lain. Padahal Allah yang memberikan kita, tapi Allah menggunakan ungkapan yang begitu indah. In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum. Bukan hanya yudha'ifhu lakum, bahkan wa yaghfir lakum. Allah akan lipat gandakan dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Oleh karena itu Al-Quran setiap kali kita baca, kita akan menemukan makna-makna yang baru. Dia tidak akan lapuk karena seringnya dibaca. Dan dia tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu, merupakan standar keadilan yang amat indah. Oleh karena itu Allah perintahkan kita apabila ada perselisihan, kembali ke dalam Al-Quran. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ilallah. Ini merupakan ungkapan yang amat indah. Ada lagi pertanyaan yang lain? Nah, kalau nggak ada kita lanjutkan sedikit ya. Kita nggak baca tafsirnya. Sekalian nanti insya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala ya pada ayat 20 sebagaimana yang kemarin telah kita ikuti bersama-sama mengingatkan kita hakikat yang sebenarnya dari kehidupan dunia ini. Jangan kita melihat penampilan luarnya yang menimbulkan kesombongan, kebanggaan bagi sebagian orang dan juga mendatangkan kesedihan bagi sebagian orang. Mereka bergembira dengan dunia, bersedih karena dunia meninggalkan mereka. Allah ingatkan untuk membuat kita sadar dan juga sebetulnya sebagai hiburan bagi sebagian orang. Oleh karena itu kalau kita memandang Rasulullah SAW dengan kehidupan yang sederhana, terkadang asap tidak menyala. Di rumah Rasulullah SAW hanya memakan beberapa butir korma. Bahkan terkadang dia mengikat perutnya karena menahan lapar. Seorang pemimpin yang memberikan hiburan bagi orang-orang di sekelilingnya. Mereka tidak bersedih, tidak berduka. Karena mereka menjumpai pemimpin mereka pun keadaannya tidak lebih baik dari mereka. Oleh karena itu Imam Ali alaihissalatu wassalam yang terbiasa tidur di atas tanah, di pasir hingga dipanggil sebagai Abu Turab. Dia makan juga makan yang mirip dengan apa yang dimakan oleh keledai. Berpakaian sederhana. Salah satu sahabatnya mulai mengikuti dan mencontoh beliau. Akhirnya istrinya melihat penampilan dirinya yang tidak baik. Pakaiannya yang sama sekali tidak menyenangkan. Waktu ditegur dia mengatakan saya mengikuti Amirul Mukminin. Akhirnya istrinya mengadu kepada Amirul Mukminin. Lalu Amirul Mukminin memanggil suaminya mengatakan, kamu berbeda dengan saya. Saya seorang pemimpin. Saya memilih kehidupan ini agar menjadi hiburan bagi orang-orang yang lemah, yang fakir di sekeliling saya. Hingga mereka terhibur. Mengatakan Amirul Mukminin pun seperti kita. Tapi kalau pemimpin bermegah-megahan, hidup dengan hidupnya para raja-raja, para pembesar dan konglomerat, maka hal ini akan menambah kesedihan orang-orang yang di bawah. Siapa yang akan menghibur mereka? Oleh karena itu, kekayaan bukan merupakan kebanggaan, begitu pula kedudukan, begitu pula ilmu dan penampilan. Tapi iman, amal soleh dan ketakwaan, dialah merupakan kebahagiaan, keberuntungan yang sebenarnya. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan. Walahun, juga kesenangan yang menghanyutkan dan melupakan. Begitu kita buka mata kita
kita menyadari selama ini kita telah melalaikan apa yang harus kita lakukan. An-nasu niyamun fa idza matun tabahu. Manusia dalam kehidupan dunia kebanyakan mereka tertidur. Bermimpi memiliki ini, memiliki itu. Begitu juga menyandang nama-nama yang mulia, kedudukan yang tinggi. Begitu mereka mati, baru mereka sadar. Ternyata semua itu hanya merupakan ilusi. Hanya merupakan bayang-bayang fata morgana. Jadi di samping dia permainan yang mempermainkan perasaan kita, dia juga merupakan hiburan kesenangan yang menghanyutkan dan melupakan. Wazinah, dan hanya sekedar sebatas hiasan. Pada saat jiwa kita merana menderita, ternyata hiasan tersebut tak berguna bagi kita. Bahkan pada saat kita sakit, harta perhiasan kita tak mampu untuk menolong kita. Wa tafakhurun bainakum. Bahkan saling membanggakan atau menjadi ajang saling membanggakan di antara kalian. Wa takathurun fil amwali wal aulad. Berlomba-lomba untuk memperbanyak harta dan anak. Kemudian, kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Tak ubahnya bagikan butiran air hujan yang menimbulkan rasa kagum kepada al-kuffar. Kalau kita baca atau cari terjemahan atau keterangan para ahli tafsir mengenai kata ini al-kuffar, ternyata bukan dimaksudkan untuk orang kafir secara khusus, tapi menggambarkan para petani. Karena kafara yakfuru berarti menutupi. Orang-orang yang kafir menutupi kebenaran dengan keingkaran, petani menutupi benih dengan tanah. Tapi penggunaan kata kufar di sini menggambarkan tentang mereka yang tertipu dengan kehidupan dunia. Bagaikan butiran-butiran air hujan yang menumbuhkan tanaman yang menimbulkan rasa kagum dan pesona bagi para petani. Oleh pesona tanaman-tanaman mereka yang hijau permai tersebut, mereka lupa dan tidak menyadari akan kewajiban mereka dan peran mereka dalam kehidupan dunia ini. Thumma yahiju fatarahu musfarra. Kemudian dia dikejutkan. Tak lama kemudian setelah pohon tersebut menghijau, tumbuh dengan menghasilkan berbagai macam hasil-hasilnya, selesai panen ternyata berubah menjadi layu, menguning, kemudian terinjak-injak dan hancur berderai-derai. Lalu apa akhir perjalanan yang mereka dapatkan setelah perjalanan yang panjang dalam kehidupan dunia? Wa fil akhirati adzabun syadid. Di hari akhirat, orang-orang yang ingkar lupa kepada Allah, yang tertipu oleh kehidupan dunia, akan menghadapi adab yang pedih. Kemudian wa maghfiratum minallahi wa ridwan, ada lagi yaitu ampunan dari Allah dan keridhaannya bagi mereka-mereka yang mengutamakan Allah dan hari akhirat dari kehidupan dunia. Lalu penutupnya wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Sesungguhnya kesenangan dunia ini hanyalah sekedar kesenangan yang penuh dengan kepalsuan. Di mana pengorbanan kita lebih besar daripada apa yang kita nikmati dari kehidupan dunia. Dan umurnya pun tidak panjang. Kita begitu terpesona untuk membeli sebutir berlian. Begitu kita membelinya, kita simpan dalam kas perhiasan kita, tak lama kemudian pesonanya hilang. Daya tariknya pun hilang. Seperti pakaian baru yang kita pakai. Selesai dipakai dalam satu acara, kita merasa kalau kita gunakan lagi di tempat lain akan memalukan kita. Kita dipermainkan oleh dunia. Padahal tujuan pakaian menutupi aurat kita dengan sempurna. Untuk menjaga kehormatan kita. Walaupun pakaian yang sama kita gunakan berulang kali. Bersih dan baik menutupi aurat kita. Itu lebih berharga dari berbagai macam hiasan dunia ini. Nah setelah itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita waktu ini cepat berlalu. Kesempatan kita sebentar lagi akan hilang. Kematian akan mengakhiri masa ujian kita. Maka sebelum datang saat tersebut, bersegeralah. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum.
bergegas-gegaslah, bersegeralah, berlombalah kalian menghadapi apa? Menghadapi kesempatan kalian yang sebentar lagi akan berakhir dengan datangnya ajal. Bersegeralah, bergegas-gegas untuk meraih ampunan dari Tuhan kalian. Dengan bertobat, kembali pada Allah, mohon ampun kepadanya sebelum terlambat. Wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ardi uiddat lilladzina amanu billahi wa rusuli. Dan taman syurga dan tempat kediaman yang indah abadi yang disediakan oleh Allah bagi mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Uiddat lilladzina amanu billahi wa rusuli. Kalau dalam surat Al-Imran, uiddat lil muttaqin. Pada akhirnya hasil yang disebutkan sama sebetulnya dalam surat Al-Imran dengan kriteria mereka. Jadi uiddat lilladzina amanu billahi wa rusuli dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah. Itulah kemuliaan keberuntungan yang sebenarnya Allah berikan bagi hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Dan kehendak Allah sesuai dengan ilmunya, hikmahnya, rahmatnya, kasihnya, dan ampunannya. Tidak mungkin dia berbuat semena-mena. Jadi yang dikehendaki Allah untuk menerima rahmat dan karunia ini, mereka lah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang mengutamakan Allah dan kehidupan akhirat dari kehidupan dunia ini, yang berjalan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah yang Allah anugerahkan bagi siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya pemilik karunia yang terbesar. Ungkapan dalam ayat ini sedikit berbeda dengan apa yang terdapat dalam surat Al-Imran. Al-Imran menggunakan kata wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ard. Berlomba-lombalah kalian untuk meraih ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya bagaikan luas langit dan bumi. Arduhas samawatu wal ard. Uiddat lil muttaqin. Kalau dalam ayat ini wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. Kita lihat di sini ungkapan dalam Al-Quran berbeda-beda merupakan tafannun fil uslub yang memberikan makna bayani yang amat indah. Kalau kita renungkan bersama-sama, pandangan manusia dahulu kala ketika memandang langit dan bumi, sesuai dengan ilmu mereka, dengan sendirinya pandangan mereka amat terbatas. Amat terbatas. Sesuai dengan wawasan mereka pada saat tersebut. Tapi saat ini, di saat orang memandang langit bumi dengan pengetahuan yang mereka pelajari pada saat ini, jangankan bicara mengenai luasnya langit dan bumi. Bicara mengenai bima sakti kita, di mana bumi kita terdapat pada salah satu bintangnya. Salah satu bintangnya, itu matahari kita. Dan bima sakti kita ini terdiri dari bermiliar-miliar bintang. Dan jumlah galaksi, sebagaimana yang diterangkan oleh para ahli astronomi, itu jumlahnya bertriliun-triliun. Itu galaksinya, setiap galaksinya terdiri tidak kurang dari 1 triliun bintang seperti Andromeda. Jadi kalau kita renungkan bersama-sama, bagaimana kira-kira luasnya langit dan bumi tersebut yang akan menjadi taman surga bagi orang yang beriman. Berlomba-lombalah kalian untuk meraih ampunan dari Allah dengan cara bertobat dan mohon ampun. Kemudian wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan surga yang luasnya laksana luas langit dan bumi. Atau ka'ardis sama'i wal ard, bagikan luasnya langit dan bumi. Kita bisa bayangkan bagaimana kira-kira perbedaan antara kehidupan di bumi kita ini. Kita tinggal dalam rumah yang berdempet-dempetan, semakin hari semakin padat, tanah semakin langka. Kita berbahagia tinggal
dalam rumah yang luasnya katakan 100 meter, 200 meter, 1000 meter, padahal sebetulnya kalau dibandingkan dengan luasnya alam raya ini dan surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan bagikan luasnya langit dan bumi, maka kehidupan yang ada di bumi ini seluruhnya dan kesenangannya sebetulnya merupakan sesuatu yang tidak patut layak untuk mata kita menoleh. Apalagi kita bertarung, berkelahi untuk memperebutkan kepingan-kepingan dunia ini. Tapi yang kita infakkan di jalan Allah, yang kita pergunakan untuk hal-hal yang baik dan mulia, itulah yang akan membawa peruntungan bagi kita semuanya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berlomba-lomba untuk meraih ampunan Allah. Pandangan mata kita menuju ke hari akhir, mengharapkan ridha Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan kita dengan rahmat dan karunia-Nya, bukan bergantung pada amal kita, untuk terbebas dari azab Allah dan masuk ke dalam syurganya, berkumpul bersama Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا يا رب. وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين.